banget. Makanya aku Karena jadi- suka-sukanya aja ya. Aku jadi awet tua. Iya, gara-gara dukanya aja. Silver anniversary ya 25 tahun. Iya. Tapi kan setiap rumah tangga itu kan pasti ada hambatan atau Iya, challenges benar. yang harus dihadapi dong, Mbak. Ya, jadi sebenarnya itu ini saksi waktu saya pertama kali jadian sama suami karena saya tuh pacaran tuh 7 tahun sebelum menikah. Jadi 7 tahun plus 25 tahun karena saya sama suami itu kan seumuran. Iya. Jadi kita aku menunggu dia matang dulu. Karena kalau saya mau 24 dia masih 24 juga gitu kan. Iya. Jadi saya nunggu agak dia 26 lah gitu. Saya 26 baru saya menikah. Ah. Dan ini adalah Saksi hidup. saksi dan Iya. ini saya suka berkonsultasi sama dia. Berarti waktu kenal sama suami lebih dulu kenal sama Mas Ozi dong? Kalau menurut sejarahnya benar. Iya. Cuman apa ya? Karena kita satu fitness dulu. Oh. Nah, nggak nyangka jadi pacarannya sama dia. Jadi maksudnya Oji duluan kenal sama suamiku Oh. maksudnya. Maksudnya itu. Gitu. Dia kan teman fitness. Ceritain dong zaman dulunya gimana waktu mereka pacaran, Kak Ozi. Dia tuh memang pacarannya udah satu itu aja, nggak ada yang lain-lain lagi gitu. Ganti-ganti, Nggak. bagus dong. Yang ketahuan ya sih. Yang dia tahu kayak Apa Nanti apa suamiku kira-kira kegeeran nanti. Waktu pacaran di jembatan Ancol gitu. Ya Ya, enggak dong. lama. Itu kan acting aja. Serem dong kalau itu. Tapi kan pada saat itu pasti yang mendekati Mbak Dia tuh banyak. Oh, banyak banget. Banyak banget Kak Ozi. Bahkan ada nih ya, Oh. kalau memang mau nakal aja gitu ya, ada orang penasaran banget pengen kenal sama dia. Oh. Aku tuh mau dikasih apartemen. Kalau aku sih aku ambil apartemennya. Kenalin aja. Entah jadiannya entah terserah. Terserah. Apartemennya Yang dulu. penting apartemen udah dapet Kak Gimana Ozi. sih? Dulu Kamu. zaman dulu kan apartemen kan cuma satu kan. Di mana, Di Ji? itulah, di jalan itulah. Oh. Gatot Subroto itu. Gatot Subroto. yang depan Iya. DPR itu ya, Ji? Iya. Tapi karena saking tahu bahwa ini kayaknya mereka cocok, nggak Iya, mau nggak dikenalin ke mau. siapa-siapa Nggak lagi. mau. Oh itu sahabat yang baik tuh guys. Dan dia tau nggak, dia lucu banget deh. Dia ini jujur aja ya, kita udah dewasa. Dia selalu nanya gini, kamu masih perawan nggak, Ji? Kamu masih perawan nggak, Ji? Jadi setiap kali dia bilang, iya masih. Terus aku misalkan pergi ke luar kota, Di, kamu masih perawan nggak? Ya iyalah, jangan, kita kan orang jadul. Iya, Awas iya, ya, iya. kamu harus nikah dulu loh, baru nggak Soalnya perawan. kan dia kan dari Solo yang Solo banget lah gitu gaya-gayanya. Jadi kan aku takut kan gitu maksudnya. Dia lebih gaya dari sebagai- emak gue. Gitu. Tapi Dia bagus nggak- kalau punya sahabat temen kayak begini tuh berarti udah saling sinergi ya, udah soulmate banget gitu. Udah percaya banget. Tapi Nah, ngomong-ngomong nih, Mas Ozi nih ya katanya nih dulu perjalanannya itu juga nggak seperti Iya, sekarang. betul. Kalau dulu tuh katanya dari tukang cuci rambut di Bener. salon. Waduh, bener. Cuci rambut apa cuci baju, Ji? Cuci rambut. Jadi dulu kan aku gini ceritanya waktu kabur dari rumah kan harus makan kan harus kerja. Aku bingung kerjanya apa ya. Aku coba-coba ngelamar ke salon gitu kan. Kamu bisanya apa? Nggak bisa apa-apa. Ya udah kamu cuci rambut dulu deh gitu. Nah, startnya jadi dari situ. pernah Sinetron, Sinetron gitu. yang hantu-hantuan mana piye, Mas? Itu nggak sengaja, Mbak. Aku kan dulu kan salah gunting rambut. Nah, gundulin kepalaku, kesel gitu ya kan. Jadi terus besokannya tuh aku harus ada kerjaan kan, musik ngerias Yuni Syara. Nah, lagi ngerias Yuni Syara tuh kucur-kucur datang bapak-bapak ngelewat gitu. Dia liatin aja gitu kan. Orang botak tuh kan sensitif kan. Dia ngeliatin gue kenapa sih gitu. Saya tanya, Pak, dia tadi ngeliatin saya kenapa? Saya kan orangnya temperamental kan. Dia tuh kan ngeliatin, kenapa sih Pak ngeliatin saya? Enggak, katanya. Lu mau nggak main sinetron? Makin tersinggung lagi kan, gitu kan. Iya, Kali dia bener. mau main-main gitu kan. Enggak, saya bilang memang saya nggak bisa ya kan gitu. Terus apa namanya, nggak bisa dia maksa terus ya kan, nggak bisa. Terus hari berikutnya dia tawar, ketemu lagi saya lagi ngerias Tawarin waktu lagi. itu Sudari Sukoco, ketemu lagi kan, tetap saya bilang nggak bisa. Nah terus sebulan kemudian ketemu lagi bentuk bapak, dia masih penasaran. Waktu itu saya lagi ngerias Mbak Emilia Contessa. Akhirnya saya mikir, emang mau bikin sinetron apa sih Pak? Kok penasaran kayak gitu? Iya. Kayak honor, bener apa horor kata gitu. Emang beneran, bener. Jadi akhirnya jadi. Emang terus saya jadi apanya? Saya bilang gitu. Ya udah lu jadi setannya. Saya tersinggung lagi. Enggak deh. Mas, Kenapa Mas Dada? ternyata Mas Ozi ini nggak sekarang aja, dulu itu punya rambut, Mas. Masa? Ini aku punya Mana coba foto-fotonya fotonya nih. lihat. Beneran ada nih fotonya. Iya. Ada. Coba kayak apa? Wah! Ini keren banget ya ampun.
Oh iya tuh, lihat. Keren Masih ada banget. rambutnya tuh. Ini kayak gogon ya, rambutnya ya, di tengah gayanya. Wow! Keren banget sih kamu kayak Ini keren nih. Ini editan apa beneran? Loh! Mas Adam pernah botak? Mas Adam pernah botak ya? Mas Adam botak beneran. Itu Mas Adam. Kayaknya bukan, ini kakekku kayaknya. Cuma gini loh Mas. Kok kayak Deddy Corbuzier? Pernah jadi tukang cuci rambut. Iya. Padahal dia sendiri nggak pernah cuci rambut. Apanya yang dicuci? Rambutnya nggak ada. Nah, gimana Ada kalau Thomas. Ini walaupun kayak gini tetap keramas loh. Masa? Iya. Jadi kalau mau cukuran kan dikasih Foam. setelah cukur kan dikasih sampo juga tetap gitu. disampoin juga. Ya. Nah, sekarang kita punya tantangan buat Mbak Dia. Mbak Dia, Ya. di Rumah Idaman kita punya segmen Mata Adam. Jadi kita akan tantang Mbak Dia bersama dengan Mas Adam untuk berdiri berhadapan dan bertatapan mata. Oh, iya. Ya, Mbak Dia harus menjawab pertanyaan dari Mas Adam dan tidak boleh tertawa sama sekali. Aduh mati loh. Oke, silahkan. Podium Ya sudah Allah. siap. Silahkan Mbak Dia. Ya. Oke. Ya Allah, tangannya pakai pegangan. Aduh Pak Ino. Kok beda tangannya deh? Udah gini aja. Oke. Tatap mata saya. Bayangin punya suami kayak saya, pingin nggak? Jawab jujur. Jawab dengan jujur. Jawab harus. Bayangin kalau kamu punya suami seperti saya, kepingin nggak? Enggak. Pertanyaan berikutnya. Ganteng suamimu atau aku? Kamu. Pertanyaan berikutnya. Tatap bumi saya. Kok memang jerongot. Tatap lebih dalam lagi. Coba bayangin, geli nggak? Mbak Dia ketawa. Mbak Dia gagal. Gak kuat ya ngadepinnya ya. Iya, Aduh. Yang pasti ini mereka berdua menunjukkan ya bahwa persahabatan itu kalau dengan orang yang tepat akan membawa kita ke kehidupan yang lebih baik ya Mbak Iya, ya. dan tentunya membawa keberuntungan juga, membawa Betul. berkah, dan punya teman bisa buat sharing, Iya. dan tentunya aman. Betul Ya. sekali, ada yang jagain soalnya Ada yang ya. jagain. Setelah ini kita akan lihat ada yang inspiratif sekali buat Bunda di rumah. Siapa yang akan datang? Sesaat lagi tetap di Rumah Rumah Idaman. Idaman. Ya. Kita sambut, ini dia si hebat Adul dan Ibu Pipin. Silakan Adul yuk. Ibu apa kabar? Sehat ya Ibu ya. Silakan. Alhamdulillah pagi hari ini Rumah Idaman kedatangan Mas Adul. Apa kabar Mas Adul? Alhamdulillah baik, Ibu sehat. Alhamdulillah. Ini senang sekali kita ketemu pagi hari ini buat menginspirasi banyak orang yang di luar sana yang pengen denger ceritanya Mas Adul. Nih Mas Adul dulu pas waktu SD ini katanya dulu pernah viral ya, karena jarak sekolahnya sangat jauh ya. Iya. Oh aduh, tapi Mas Adul ini tetap semangat berangkatnya dengan segala keterbatasannya. Nah kalau sekarang ini cerita ke sekolahnya gimana nih Mas? Apa masih jauh toh? Masih. Masih. Asli? Asli dari mana nih?
Oh, lebih keras lagi? Nggak ada. Cikiwo Tonggo. Iya, Sukabumi, Oh. Cikiwo Tonggo. Sukabumi, dari Sukabumi. Iya. Sekarang kelas berapa Mas Adul? Kelas 2 SMP. 1 SMP. 1 SMP. Iya, usianya berapa ya sekarang? 12 tahun. 12 tahun. 1 SMP. Oh iya, selisih sama Ivan ya, 13 tahun. 12, Adul 12. 13. Jadi kalau Kak Adul ke sekolah gimana sekarang berangkatnya? Kalau ke sekolah sekarang naik motor diantar. Diantar. Iya. Tapi masih dengan perjalanan yang jauh itu sebelum masuk ke jalan raya? Masih. Masih. Masih Berapa seperti kilo itu. Bu perjalanan? Kalau sekarang ke sekolah SMP tuh 2,5 kilo. Berapa? Iya. Kalau waktu ke SD kan 3 kilo. Heeh. Kalau sekarang 2,5 kilo kalau 2,5 ke kilo SMP. setengah. Agak dekat. Agak lebih dekat. Iya. Dan alhamdulillah ya Ibu Pipin ternyata katanya motornya hadiah dari Bapak Bupati. Iya, Wah, alhamdulillah. luar biasa. Adul, pernah minder nggak sama teman-temannya Adul waktu ke sekolah atau di lingkungan Adul? Nggak pernah ya? Tapi Ibu hebat loh. Bisa membuat si Adul jadi percaya diri, terus sekolahnya juga, teman-temannya juga welcome gitu. Tapi waktu sekolah awal-awal gitu gimana ceritanya? Ada nggak yang ngebully gitu? Yang bikin Adul sedih gitu nah? Nggak ada, semuanya support ya Bu ya? Alhamdulillah ya, Masya mendapatkan Allah. teman-teman yang baik. Nah, ternyata Adul ini juga punya hobi yang menantang nih ya. Selain suka sepak bola, seperti yang tadi kita lihat nih di tayangan. Nah, Adul ini juga pengen jadi atlet panjat tebing. Wow! Ini ada aksinya Adul ya, pada saat memanjat nih. Coba kita lihat dulu ya, ada artikelnya di sini. Nih, ini dia. Ingin jadi atlet panjat tebing. Ini dia nih aksinya. Tuh fotonya tuh. Adul asal Cibadak, Sukabumi saat memanjat. Wow. Adul, Gimana ceritanya? aku aja nggak bisa. Aku nggak berani. Kok Kak Adul berani banget sih? Mas, kok bisa hebat gitu? Ini panjat tebing itu kalau latihan itu dia menggunakan energi sama tenaga dan juga ototnya harus kuat loh, Ndra. Bener. Kenapa Adul suka panjat tebing? Karena kan Adul di gunung rumahnya. Oh, jadi itu menjadi karena alat tinggalnya di latihan, latihan. Karena udah terbiasa latihan untuk Iya. naik turun Iya. perjalanan. Jadi itu dia jadi kuat ya. Tapi pernah latihan kayak gitu nggak sampai di atas gitu? Belum. Kan waktu itu kan latihan. Jadi itu dikasih waktu itu sama Albayan gitu ya kan. Kalau udah latihan beberapa bulan latihan, terus karena corona, jadi 2 tahun enggak. Jadi sekarang enggak lagi dia enggak latihan lagi. Iya. Latihan lagi. Tapi cita-cita ada. Pengen cita-citanya selain jadi atlet panjat tebing, pengennya apa nak? Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Wah, berani berarti tuh. Iya, pengen jadi pemadam kebakaran ya Adul ya. Emang seneng kalau ngeliat pemadam kebakaran lagi bertugas ya? Oh iya, seragamnya keren ya kan, pemberani menyelamatkan orang. Semoga nanti tercapai ya Adul ya. Amin. Ibu Pipin, boleh diceritakan awal mulanya nih Adul pada saat lahir sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada saat itu. Oh, ini kan Adul ini nggak ketahuan hamil gitu. Jadi kakaknya itu kan masih 3 tahun, kirain nggak hamil lah gitu kan. Dan itu dia lahiran 6 bulan, prematur kecil segede gelas gitu kan. Ya pas itu operasi pendarahan terus ke rumah sakit, ibu ini hamil katanya gitu. Terus operasi, terus kata dokter, Bu, ini anak ibu seperti ini, gimana ibu? Ya gimana lagi ya, kalau udah shock sih pasti shock ya gitu. Tapi ya kesini-sini ya nggak apa-apa lah. Dia ya ini kan titipan. Di rumah sakitnya dapat 1,5 bulan. Prematur ya? Iya, prematur. Tapi ketika itu dalam kandungan sudah dikasih tahu bahwa nanti ketika waktu lahir akan mengalami hal seperti ini. Nggak tahu, kan nggak tahu hamil, nggak tahu. Diperiksa juga nggak pernah. Biasanya kan kalau yang lain diperiksa gitu kan tiap bulan ke posyandu. Kalau ini enggak.
Jadi ketawanya sudah 6 bulan itu? Iya, 6 bulan Oh, itu. jadi selama 6 bulan nggak tahu kalau ibu Nggak, hamil? nggak tahu, nggak terasa apa-apa. Nggak nggak. terasa? Karena kakaknya kan masih 3 tahun. Iya. Iya, iya. Bu, Tapi ini anak bisa jadi anak yang pemberani, percaya diri, punya cita-cita yang sangat tinggi, kan itu juga berkat dari bimbingan orang tuanya. Selama ini bagaimana cara Ibu Pipin untuk membimbing Adul? Ya tadinya sih kan ibunya yang ngeluh, anaknya ini yang semangat. Aduh. Oh ya. Luar biasa, luar biasa. Adul yang semangat ya? Iya, yang semangat. Aduh. Kalau ibunya kan kadang-kadang gimana ya nanti sekolah, apa diterima, apa enggak seperti ini gitu. Kan kata orang-orang gitu ya, kata orang-orang tuh Adul tuh harus masuknya SLB gitu Iya. kan. Kalau SLB itu ditolak, kan Bu. Hah? Ditolak sama enggak, maksudnya kata orang-orang gitu kan, maksudnya nanti Harus ke masuk SLB SLB. gitu kan, anaknya seperti ini ya, tapi gimana ya Ibu, jangan masuk SLB gitu, yang kita masuknya ke SD aja gitu. Iya. Dari PAUD gimana ya, kita datang ke PAUD waktu dia umur 4 tahun. Iya. Waktu itu dia datang, Bu ini mau diterima enggak Adul, anaknya seperti ini. Kata ibu kepala sekolahnya, ya diterima, kenapa Ibu, ini kan anaknya seperti ini. Iya nggak Tidak apa-apa, ada diterima. Alhamdulillah di PAUD 2 tahun di PAUD diterima. Terus belum keluar dari PAUD udah ke SD ya. Iya. Datang saya ke SD, diterima juga. ke kepala sekolah juga bilang, Pak ini Adul mau diterima apa enggak, anaknya seperti ini gitu. Ini ngeronang kata saya gitu kan, ini anaknya seperti ini. Bu ini pasti Adul diterima gitu, Adul bisa baca bisa tulis bisa gitu kan, gitu. SMP juga gitu. Jadi di sekolah biasa, Iya. itu membuktikan Adul emang pinter nih, keren nih. Belajarnya rajin ya Adul ya? Emang suka belajar?